Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Daerah Khusus Jakarta telah menetapkan pasangan nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno sebagai pemenang Pilgub 2024 seusai mendapat 50,07% suara. Hasil ini memastikan Pilkada Jakarta hanya akan digelar satu putaran. Namun hasil tersebut membuat kubu paslon nomor urut 1, Ridwan Kamil Suswono atau Rido tak puas. Mereka bahkan sampai walk out ketika KPU Jakarta masih menggelar rapat pleno di Hotel Saripan Pasifik Jakarta Pusat, Minggu 8 Desember. Aksi walkout ini membuat rapat pleno Pilgub Jakarta sempat tertunda selama 20 menit. Sebelumnya, saksi dari kubu Rido menyampaikan keberatan dengan membeberkan sejumlah kejanggalan yang terjadi di TPS 28 Pinang Ranti, Jakarta Timur. Selain itu, mereka juga menyoroti rendahnya partisipasi pemilih pada Pilkada Jakarta 2024. Adapun dalam jumpa pers yang digelar pada Minggu sore di kantor DPD Golkar Cikini, Jakarta Pusat, tim Rido mengumumkan rencana untuk menggugat hasil perolehan suara Pilkada Jakarta ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Koordinator tim Rido, Ramdan Alamsyah, mengatakan pihaknya memiliki tenggat waktu hingga Rabu 11 Desember untuk menyusun berkas gugatan dan mengumpulkan bukti terkait kecurangan pilkada. Ramdan juga turut mengungkapkan kekecewaan pihaknya terhadap Bawaslu Jakarta yang tak memproses laporan timnya, seperti pengakuan sejumlah warga yang tak menerima surat pemberitahuan atau formulir C6. Sementara itu, menanggapi protes dan keberatan oleh tim Rido, kubu Pramdul menyatakan siap menghadapinya di MK. Kubu Pramdul bahkan percaya diri bisa menang di MK. Ketua Harian Tim Pemenangan Pramdul, Prasetyo Edi Marsudi, dalam keterangannya di posko pemenangan di Menteng, Jakarta Pusat, mempersilahkan kubu Rido untuk mengajukan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU. Di sisi lain, Prasetyo menyarankan tim Rido untuk tak memaksakan diri mengajukan gugatan ke MK. Hal ini mengingat selisih suara yang cukup jauh, yakni 9 hingga 10%. Sementara itu, juru bicara Pramono Rano, Iwan Tarigan, menyatakan pihaknya menghormati langkah yang diambil rivalnya. Menurutnya, hal tersebut adalah hak konstitusional tiap warga negara. Lebih lanjut, Iwan mengaku pihaknya tak khawatir karena sudah melaksanakan cara-cara pemenangan Pilkada Jakarta dengan etika. Kita menghargai semuanya apa yang dikatakan Cak Lontong tadi, menghargai kalau keluh kesah nomor 1 dan nomor 2 itu nggak ada masalah, silakan, alurnya ada. Tetapi juga kita harus hargai kita sebagai pemenang. Kita menghargai semuanya apa yang dikatakan Cak Lontong tadi, menghargai semuanya apa yang dikatakan keluh kesah, menghargai nomor 1 dan nomor 2 itu nggak ada masalah, silakan. Kalau bicara masalah partisipasi masyarakat Jakarta, itu paling tertinggi. Ada yang lebih rendah, Padang lebih rendah, Medan lebih rendah, ya kan? Ini kok nggak dimasalahin dulu. Jadi saya minta juga untuk 01 silakan ke Mahkamah Konstitusi, tetapi saya sarankan ini jaraknya sangat jauh. Kalau cuma bedanya 1% itu mungkin bisa, ini hampir 10% bedanya. Ini kan juga jangan mengada-ngada gitu. Jadi saya minta tolong sekali lagi, dengan pesta demokrasi yang baik di Jakarta ini jangan dirusak dengan kepentingan-kepentingan yang tidak masuk di akal. Karena bukan apa, kita pernah kalah, kita pernah menang. Kita sekarang kita menang terus terganggu-ganggu. Ya, saya rasa itu jangan sampai terjadi. Ya, ini udah baik, dan saya juga terima kasih kepada masyarakat Jakarta. Sekali lagi, masyarakat Jakarta yang datang ke partisipasi ke TPS, saya juga terima kasih dengan TNI Polri yang telah menjaga keamanan
hari ini juga Jakarta baik-baik dengan suasana yang baik, ada hawa hujan tapi dingin-dingin semua, itu yang harus dijaga. Jadi saya minta sekali lagi silakan teman-teman satu ataupun dua untuk memprotes silakan ke tempatnya MK. Saya rasa itu. Terima kasih. Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Daerah Khusus Jakarta telah menetapkan pasangan nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno sebagai pemenang Pilgub 2024 selesai mendapat 50,07% suara. Hasil ini memastikan Pilkada Jakarta hanya akan digelar satu putaran. Namun hasil tersebut membuat kubu paslon nomor urut 1, Ridwan Kamil Suswono atau Rido tak puas. Mereka bahkan sampai walk out ketika KPU Jakarta masih menggelar rapat pleno di Hotel Saripan Pasifik Jakarta Pusat, Minggu 8 Desember. Aksi walkout ini membuat rapat pleno Pilgub Jakarta sempat tertunda selama 20 menit. Sebelumnya, saksi dari kubu Rido menyampaikan keberatan dengan membeberkan sejumlah kejanggalan yang terjadi di TPS 28 Pinang Ranti, Jakarta Timur. Selain itu, mereka juga menyoroti rendahnya partisipasi pemilih pada Pilkada Jakarta 2024. Adapun dalam jumpa pers yang digelar pada Minggu sore di kantor DPD Golkar Cikini, Jakarta Pusat, tim Rido mengumumkan rencana untuk menggugat hasil perolehan suara Pilkada Jakarta ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Koordinator tim Rido, Ramdan Alamsyah, mengatakan pihaknya memiliki tenggat waktu hingga Rabu 11 Desember untuk menyusun berkas gugatan dan mengumpulkan bukti terkait kecurangan pilkada. Ramdan juga turut mengungkapkan kekecewaan pihaknya terhadap Bawaslu Jakarta yang tak memproses laporan timnya, seperti pengakuan sejumlah warga yang tak menerima surat pemberitahuan atau formulir C6. Sementara itu, menanggapi protes dan keberatan oleh tim Rido, kubu Pramdul menyatakan siap menghadapinya di MK. Kubu Pramdul bahkan percaya diri bisa menang di MK. Ketua Harian Tim Pemenangan Pramdul, Prasetyo Edi Marsudi, dalam keterangannya di posko pemenangan di Menteng, Jakarta Pusat, mempersilahkan kubu Rido untuk mengajukan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU. Di sisi lain, Prasetyo menyarankan tim Rido untuk tak memaksakan diri mengajukan gugatan ke MK. Hal ini mengingat selisih suara yang cukup jauh, yakni 9 hingga 10%. Sementara itu, juru bicara Pramono Rano, Iwan Tarigan, menyatakan pihaknya menghormati langkah yang diambil rivalnya. Menurutnya, hal tersebut adalah hak konstitusional tiap warga negara. Lebih lanjut, Iwan mengaku pihaknya tak khawatir karena sudah melaksanakan cara-cara pemenangan Pilkada Jakarta dengan etika. Kita menghargai semuanya apa yang dikatakan Cak Lontong tadi, menghargai kalau keluh kesah nomor 1 dan nomor 2 itu nggak ada masalah, silakan, alurnya ada. Tetapi juga kita harus hargai kita sebagai pemenang. Yang kedua, dengan terjadinya pemilu serentak tahun
2024 ini itu juga lahan mudah. Kalau bicara masalah partisipasi masyarakat Jakarta, itu paling tertinggi. Ada yang lebih rendah, Padang lebih rendah, Medan lebih rendah, ya kan? Ini kok nggak dimasalahin gitu. Jadi saya minta juga untuk 01 silakan ke Mahkamah Konstitusi, tetapi saya sarankan ini jaraknya sangat jauh. Kalau cuma bedanya 1% itu mungkin bisa, ini hampir 10% bedanya. Ini kan juga jangan mengada-ngada gitu. Jadi saya minta tolong sekali lagi, dengan pesta demokrasi yang baik di Jakarta ini jangan dirusak dengan kepentingan-kepentingan yang tidak masuk di akal. Karena bukan apa, kita pernah kalah, kita pernah menang. Kita sekarang kita menang terus terganggu-ganggu. Ya, saya rasa itu jangan sampai terjadi. Ya, ini udah baik, dan saya juga terima kasih kepada masyarakat Jakarta. Sekali lagi, masyarakat Jakarta yang datang ke partisipasi ke TPS, saya juga terima kasih dengan TNI Polri yang telah menjaga keamanan. Hari ini juga Jakarta baik-baik dengan suasana yang baik, ada hawa hujan tapi dingin-dingin semua, itu yang harus dijaga. Jadi saya minta sekali lagi, silakan teman-teman 1 ataupun 2 untuk memprotes di sana oleh tempatnya MK. Saya rasa itu. Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Daerah Khusus Jakarta telah menetapkan pasangan nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno sebagai pemenang Pilgub 2024 selesai mendapat 50,07% suara. Hasil ini memastikan Pilkada Jakarta hanya akan digelar 1 putaran. Namun hasil tersebut membuat kubu paslon nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono atau Rido tak puas. Mereka bahkan sampai walk out ketika KPU Jakarta masih menggelar rapat pleno di Hotel Saripan Pasifik Jakarta Pusat Minggu 8 Desember. Aksi walkout ini membuat rapat pleno Pilgub Jakarta sempat tertunda selama 20 menit. Sebelumnya, saksi dari kubu Rido menyampaikan keberatan dengan membeberkan sejumlah kejanggalan yang terjadi di TPS 28 Pinang Ranti, Jakarta Timur. Selain itu, mereka juga menyoroti rendahnya partisipasi pemilih pada Pilkada Jakarta 2024. Adapun dalam jumpa pers yang digelar pada Minggu sore di kantor DPD Golkar Cikini, Jakarta Pusat, tim Rido mengumumkan rencana untuk menggugat hasil perolehan suara Pilkada Jakarta ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Koordinator tim Rido, Ramdan Alamsyah, mengatakan pihaknya memiliki tenggat waktu hingga Rabu 11 Desember untuk menyusun berkas gugatan dan mengumpulkan bukti terkait kecurangan pilkada. Ramdan juga turut mengungkapkan kekecewaan pihaknya terhadap Bawaslu Jakarta yang tak memproses laporan timnya, seperti pengakuan sejumlah warga yang tak menerima surat pemberitahuan atau formulir C6. Sementara itu, menanggapi protes dan keberatan oleh tim Rido, kubu Pramdul menyatakan siap menghadapinya di MK. Kubu Pramdul bahkan percaya diri bisa menang di MK. Ketua Harian Tim Pemenangan Pramdul, Prasetyo Edi Marsudi, dalam keterangannya di posko pemenangan di Menteng, Jakarta Pusat, mempersilahkan kubu Rido untuk mengajukan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU. Di sisi lain, Prasetyo menyarankan tim Rido untuk tak memaksakan diri mengajukan gugatan ke MK. Hal ini mengingat selisih suara yang cukup jauh, yakni 9 hingga 10%. Sementara itu, juru bicara Pramono Rano, Iwan Tarigan, menyatakan pihaknya menghormati langkah yang diambil rivalnya. Menurutnya, hal tersebut adalah hak konstitusional tiap warga negara. Lebih lanjut, Iwan mengaku pihaknya tak khawatir karena sudah melaksanakan cara-cara pemenangan Pilkada Jakarta dengan etika. Kita menghargai semuanya apa yang dikatakan Cak Lontong tadi, menghargai kalau keluh kesah
nomor 1 dan nomor 2 jalan undangan itu nggak ada masalah, silakan, alurnya ada. Tetapi juga kita harus hargai kita sebagai pemenang. Yang kedua, dengan terjadinya pemilu serentak tahun 2024 ini, itu juga lahan mudah. Kalau bicara masalah partisipasi masyarakat Jakarta, itu paling tertinggi, ada yang lebih rendah, Padang, lebih rendah, Medan, lebih rendah, ya kan? Ini kok nggak dimasalahin gitu. Jadi saya minta juga untuk 01 silakan ke Mahkamah Konstitusi, tetapi saya sarankan ini jaraknya sangat jauh. Kalau cuma bedanya 1% itu mungkin bisa, ini hampir 10% bedanya. Ini kan juga jangan mengada-ngada gitu. Jadi saya minta tolong sekali lagi, dengan pesta demokrasi yang baik di Jakarta ini jangan dirusak dengan kepentingan-kepentingan yang tidak masuk di akal. Karena bukan apa, kita pernah kalah, kita pernah menang. Kita sekarang kita menang terus terganggu-ganggu. Ya saya rasa itu jangan sampai terjadi. Ya, ini udah baik, dan saya juga terima kasih kepada masyarakat Jakarta. Sekali lagi, masyarakat Jakarta yang datang ke partisipasi ke TPS, saya juga terima kasih dengan TNI Polri yang telah menjaga keamanan. Hari ini juga Jakarta baik-baik dengan suasana yang baik, ada hawa hujan tapi dingin-dingin semua, itu yang harus dijaga. Jadi saya minta sekali lagi, silakan teman-teman 1 ataupun 2 untuk memprotes, silakan ke tempatnya. Saya rasa itu. Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Daerah Khusus Jakarta telah menetapkan pasangan nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno sebagai pemenang Pilgub 2024 selesai mendapat 50,07% suara. Hasil ini memastikan Pilkada Jakarta hanya akan digelar 1 putaran. Namun hasil tersebut membuat kubu paslon nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono atau Rido tak puas. Mereka bahkan sampai walk out ketika KPU Jakarta masih menggelar rapat pleno di Hotel Saripan Pasifik Jakarta Pusat Minggu 8 Desember. Aksi walkout ini membuat rapat pleno Pilgub Jakarta sempat tertunda selama 20 menit. Sebelumnya, saksi dari kubu Rido menyampaikan keberatan dengan membeberkan sejumlah kejanggalan yang terjadi di TPS 28 Pinang Ranti, Jakarta Timur. Selain itu, mereka juga menyoroti rendahnya partisipasi pemilih pada Pilkada Jakarta 2024. Adapun dalam jumpa pers yang digelar pada Minggu sore di kantor DPD Golkar Cikini, Jakarta Pusat, tim Rido mengumumkan rencana untuk menggugat hasil perolehan suara Pilkada Jakarta ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Koordinator tim Rido, Ramdan Alamsyah, mengatakan pihaknya memiliki tenggat waktu hingga Rabu 11 Desember untuk menyusun berkas gugatan dan mengumpulkan bukti terkait kecurangan pilkada. Ramdan juga turut mengungkapkan kekecewaan pihaknya terhadap Bawaslu Jakarta yang tak memproses laporan timnya, seperti pengakuan sejumlah warga yang tak menerima surat pemberitahuan atau formulir C6. Sementara itu, menanggapi protes dan keberatan oleh tim Rido, kubu Pramdul menyatakan siap menghadapinya di MK. Kubu Pramdul bahkan percaya diri bisa menang di MK. Ketua Harian Tim Pemenangan Pramdul Prasetyo Edi Marsudi dalam keterangannya di posko pemenangan di Menteng, Jakarta Pusat, mempersilahkan kubu Rido untuk mengajukan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU. Di sisi lain, Prasetyo menyarankan tim Rido untuk tak memaksakan diri mengajukan gugatan ke MK. Hal ini mengingat selisih suara yang cukup jauh, yakni 9 hingga 10%. Sementara itu, juru bicara Pramono Rano, Iwan Tarigan, menyatakan pihaknya menghormati langkah yang diambil rivalnya. Menurutnya, hal tersebut adalah hak konstitusional tiap warga negara. Lebih lanjut, Iwan mengaku pihaknya tak khawatir karena sudah melaksanakan cara-cara pemenangan Pilkada Jakarta dengan etika.
Kita menghargai semuanya apa yang dikatakan Cak Lontong tadi, menghargai kalau keluh kesah nomor 1 dan nomor 2 itu nggak ada masalah, silakan, alurnya ada. Tetapi juga kita harus hargai kita sebagai pemenang. Yang kedua, dengan terjadinya pemilu serentak tahun 2024 ini, itu juga lahan mudah. Kalau bicara masalah partisipasi masyarakat Jakarta, itu paling tertinggi, ada yang lebih rendah, Padang lebih rendah, Medan lebih rendah, ya kan? Ini kok nggak dimasalahin gitu. Jadi saya minta juga untuk 01 silakan ke Mahkamah Konstitusi, tetapi saya sarankan ini jaraknya sangat jauh. Kalau cuma bedanya 1% itu mungkin bisa, ini hampir 10% bedanya. Ini kan juga jangan mengada-ngada gitu. Jadi saya minta tolong sekali lagi, dengan pesta demokrasi yang baik di Jakarta ini jangan dirusak dengan kepentingan-kepentingan yang tidak masuk di akal. Karena bukan apa, kita pernah kalah, kita pernah menang. Kita sekarang kita menang terus terganggu-ganggu. Ya saya rasa itu jangan sampai terjadi. Ya, ini udah baik, dan saya juga terima kasih kepada masyarakat Jakarta. Sekali lagi, masyarakat Jakarta yang datang ke partisipasi ke TPS, saya juga terima kasih dengan TNI Polri yang telah menjaga keamanan. Hari ini juga Jakarta baik-baik dengan suasana yang baik, ada hawa hujan tapi dingin-dingin semua, itu yang harus dijaga. Jadi saya minta sekali lagi, silakan teman-teman 1 ataupun 2 untuk memprotes, silakan oleh tempatnya. Saya rasa itu. Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Daerah Khusus Jakarta telah menetapkan pasangan nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno sebagai pemenang Pilgub 2024 selesai mendapat 50,07% suara. Hasil ini memastikan Pilkada Jakarta hanya akan digelar 1 putaran. Namun hasil tersebut membuat kubu paslon nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono atau Rido tak puas. Mereka bahkan sampai walk out ketika KPU Jakarta masih menggelar rapat pleno di Hotel Saripan Pasifik Jakarta Pusat, Minggu 8 Desember. Aksi walkout ini membuat rapat pleno Pilgub Jakarta sempat tertunda selama 20 menit. Sebelumnya, saksi dari kubu Rido menyampaikan keberatan dengan membeberkan sejumlah kejanggalan yang terjadi di TPS 28 Pinang Ranti, Jakarta Timur. Selain itu, mereka juga menyoroti rendahnya partisipasi pemilih pada Pilkada Jakarta 2024. Adapun dalam jumpa pers yang digelar pada Minggu sore di kantor DPD Golkar Cikini, Jakarta Pusat, tim Rido mengumumkan rencana untuk menggugat hasil perolehan suara Pilkada Jakarta ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Koordinator tim Rido, Ramdan Alamsyah, mengatakan pihaknya memiliki tenggat waktu hingga Rabu 11 Desember untuk menyusun berkas gugatan dan mengumpulkan bukti terkait kecurangan pilkada. Ramdan juga turut mengungkapkan kekecewaan pihaknya terhadap Bawaslu Jakarta yang tak memproses laporan timnya, seperti pengakuan sejumlah warga yang tak menerima surat pemberitahuan atau formulir C6. Sementara itu, menanggapi protes dan keberatan oleh tim Rido, kubu Pramdul menyatakan siap menghadapinya di MK. Kubu Pramdul bahkan percaya diri bisa menang di MK. Ketua Harian Tim Pemenangan Pramdul, Prasetyo Edi Marsudi, dalam keterangannya di posko pemenangan di Menteng, Jakarta Pusat, mempersilahkan kubu Rido untuk mengajukan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU. Di sisi lain, Prasetyo menyarankan tim Rido untuk tak memaksakan diri mengajukan gugatan ke MK. Hal ini mengingat selisih suara yang cukup jauh, yakni 9 hingga 10%. Sementara itu, juru bicara Pramono Rano, Iwan Tarigan, menyatakan pihaknya menghormati langkah yang diambil rivalnya. Menurutnya, hal tersebut adalah hak konstitusional tiap warga negara. Lebih lanjut, Iwan mengaku pihaknya tak khawatir karena sudah melaksanakan cara-cara pemenangan Pilkada Jakarta dengan etika.
Kita menghargai semuanya apa yang dikatakan Cak Lontong tadi, menghargai kalau keluh kesah nomor 1 dan nomor 2 dilakukan itu nggak ada masalah, silakan, alurnya ada. Tetapi juga kita harus hargai kita sebagai pemenang. Yang kedua, dengan terjadinya pemilu serentak tahun 2024 ini, itu juga lahan mudah. Kalau bicara masalah partisipasi masyarakat Jakarta, itu paling tertinggi, ada yang lebih rendah, Padang lebih rendah, Medan lebih rendah, ya kan? Ini kok nggak dimasalahin gitu. Jadi saya minta juga untuk 01 silakan ke Mahkamah Konstitusi, tetapi saya sarankan ini jaraknya sangat jauh. Kalau cuma bedanya 1% itu mungkin bisa, ini hampir 10% bedanya. Ini kan juga jangan mengada-ngada gitu. Jadi saya minta tolong sekali lagi, dengan pesta demokrasi yang baik di Jakarta ini jangan dirusak dengan kepentingan-kepentingan yang tidak masuk di akal. Karena bukan apa, kita pernah kalah, kita pernah menang, kita sekarang kita menang terus terganggu-ganggu. Ya, saya rasa itu jangan sampai terjadi. Ya, ini udah baik, dan saya juga terima kasih kepada masyarakat Jakarta. Sekali lagi, masyarakat Jakarta yang datang ke partisipasi ke TPS, saya juga terima kasih dengan TNI Polri yang telah menjaga keamanan. Hari ini juga Jakarta baik-baik dengan suasana yang baik, ada hawa hujan tapi dingin-dingin semua, itu yang harus dijaga. Jadi saya minta sekali lagi, silakan teman-teman 1 ataupun 2 untuk memprotes di sana oleh tempatnya. Saya rasa itu. Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Daerah Khusus Jakarta telah menetapkan pasangan nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno sebagai pemenang Pilgub 2024 seusai mendapat 50,07% suara. Hasil ini memastikan Pilkada Jakarta hanya akan digelar 1 putaran. Namun hasil tersebut membuat kubu paslon nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono atau Rido tak puas. Mereka bahkan sampai walk out ketika KPU Jakarta masih menggelar rapat pleno di Hotel Saripan Pasifik Jakarta Pusat Minggu 8 Desember. Aksi walkout ini membuat rapat pleno Pilgub Jakarta sempat tertunda selama 20 menit. Sebelumnya, saksi dari kubu Rido menyampaikan keberatan dengan membeberkan sejumlah kejanggalan yang terjadi di TPS 28 Pinang Ranti, Jakarta Timur. Selain itu, mereka juga menyoroti rendahnya partisipasi pemilih pada Pilkada Jakarta 2024. Adapun dalam jumpa pers yang digelar pada Minggu sore di kantor DPD Golkar Cikini, Jakarta Pusat, tim Rido mengumumkan rencana untuk menggugat hasil perolehan suara Pilkada Jakarta ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Koordinator tim Rido, Ramdan Alamsyah, mengatakan pihaknya memiliki tenggat waktu hingga Rabu 11 Desember untuk menyusun berkas gugatan dan mengumpulkan bukti terkait kecurangan pilkada. Ramdan juga turut mengungkapkan kekecewaan pihaknya terhadap Bawaslu Jakarta yang tak memproses laporan timnya, seperti pengakuan sejumlah warga yang tak menerima surat pemberitahuan atau formulir C6. Sementara itu, menanggapi protes dan keberatan oleh tim Rido, kubu Pramdul menyatakan siap menghadapinya di MK. Kubu Pramdul bahkan percaya diri bisa menang di MK. Ketua Harian Tim Pemenangan Pramdul, Prasetyo Edi Marsudi, dalam keterangannya di posko pemenangan di Menteng, Jakarta Pusat, mempersilahkan kubu Rido untuk mengajukan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU. Di sisi lain, Prasetyo menyarankan tim Rido untuk tak memaksakan diri mengajukan gugatan ke MK. Hal ini mengingat selisih suara yang cukup jauh, yakni 9 hingga 10%. Sementara itu, juru bicara Pramono Rano, Iwan Tarigan, menyatakan pihaknya menghormati langkah yang diambil rivalnya. Menurutnya, hal tersebut adalah hak konstitusional tiap warga negara. Lebih lanjut, Iwan mengaku pihaknya tak khawatir karena sudah melaksanakan cara-cara pemenangan Pilkada Jakarta dengan etika.
Kita menghargai semuanya apa yang dikatakan Cak Lontong tadi, menghargai kalau keluh kesah nomor 1 dan nomor 2 itu nggak ada masalah, silakan, alurnya ada. Tetapi juga kita harus hargai kita sebagai pemenang. Yang kedua, dengan terjadinya pemilu serentak tahun 2024 ini, itu juga lahan mudah. Kalau bicara masalah partisipasi masyarakat Jakarta, itu paling tertinggi, ada yang lebih rendah, Padang lebih rendah, Medan lebih rendah, ya kan? Ini kok nggak dimasalahin gitu. Jadi saya minta juga untuk 01 silakan ke Mahkamah Konstitusi, tetapi saya sarankan ini jaraknya sangat jauh. Kalau cuma bedanya 1% itu mungkin bisa, ini hampir 10% bedanya. Ini kan juga jangan mengada-ngada gitu. Jadi saya minta tolong sekali lagi, dengan pesta demokrasi yang baik di Jakarta ini jangan dirusak dengan kepentingan-kepentingan yang tidak masuk di akal. Karena bukan apa, kita pernah kalah, kita pernah menang. Kita sekarang kita menang terus terganggu-ganggu. Ya saya rasa itu jangan sampai terjadi ya. Ini udah baik, dan saya juga terima kasih kepada masyarakat Jakarta. Sekali lagi, masyarakat Jakarta yang datang ke partisipasi ke TPS, saya juga terima kasih dengan TNI Polri yang telah menjaga keamanan. Hari ini juga Jakarta baik-baik dengan suasana yang baik, ada hawa hujan tapi dingin-dingin semua, itu yang harus dijaga. Jadi saya minta sekali lagi, silakan teman-teman 1 ataupun 2 untuk memprotes, silakan ke tempatnya. Saya rasa itu. Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Daerah Khusus Jakarta telah menetapkan pasangan nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno sebagai pemenang Pilgub 2024 selesai mendapat 50,07% suara. Hasil ini memastikan Pilkada Jakarta hanya akan digelar 1 putaran. Namun hasil tersebut membuat kubu paslon nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono atau Rido tak puas. Mereka bahkan sampai walk out ketika KPU Jakarta masih menggelar rapat pleno di Hotel Saripan Pasifik Jakarta Pusat Minggu 8 Desember. Aksi walkout ini membuat rapat pleno Pilgub Jakarta sempat tertunda selama 20 menit. Sebelumnya, saksi dari kubu Rido menyampaikan keberatan dengan membeberkan sejumlah kejanggalan yang terjadi di TPS 28 Pinang Ranti, Jakarta Timur. Selain itu, mereka juga menyoroti rendahnya partisipasi pemilih pada Pilkada Jakarta 2024. Adapun dalam jumpa pers yang digelar pada Minggu sore di kantor DPD Golkar Cikini, Jakarta Pusat, tim Rido mengumumkan rencana untuk menggugat hasil perolehan suara Pilkada Jakarta ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Koordinator tim Rido, Ramdan Alamsyah, mengatakan pihaknya memiliki tenggat waktu hingga Rabu 11 Desember untuk menyusun berkas gugatan dan mengumpulkan bukti terkait kecurangan pilkada. Ramdan juga turut mengungkapkan kekecewaan pihaknya terhadap Bawaslu Jakarta yang tak memproses laporan timnya, seperti pengakuan sejumlah warga yang tak menerima surat pemberitahuan atau formulir C6. Sementara itu, menanggapi protes dan keberatan oleh tim Rido, kubu Pramdul menyatakan siap menghadapinya di MK. Kubu Pramdul bahkan percaya diri bisa menang di MK. Ketua Harian Tim Pemenangan Pramdul Prasetyo Edi Marsudi dalam keterangannya di posko pemenangan di Menteng, Jakarta Pusat, mempersilahkan kubu Rido untuk mengajukan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU. Di sisi lain, Prasetyo menyarankan tim Rido untuk tak memaksakan diri mengajukan gugatan ke MK. Hal ini mengingat selisih suara yang cukup jauh, yakni 9 hingga 10%. Sementara itu, juru bicara Pramono Rano, Iwan Tarigan, menyatakan pihaknya menghormati langkah yang diambil rivalnya. Menurutnya, hal tersebut adalah hak konstitusional tiap warga negara. Lebih lanjut, Iwan mengaku pihaknya tak khawatir karena sudah melaksanakan cara-cara pemenangan Pilkada Jakarta dengan etika.
Kita menghargai semuanya apa yang dikatakan Cak Lontong tadi, menghargai kalau keluh kesah nomor 1 dan nomor 2 itu nggak ada masalah, silakan, alurnya ada. Tetapi juga kita harus hargai kita sebagai pemenang. Yang kedua, dengan terjadinya pemilu serentak tahun 2024 ini, itu juga lahan mudah. Kalau bicara masalah partisipasi masyarakat Jakarta, itu paling tertinggi, ada yang lebih rendah, Padang lebih rendah, Medan lebih rendah, ya kan? Ini kok nggak dimasalahin gitu. Jadi saya minta juga untuk 01 silakan ke Mahkamah Konstitusi, tetapi saya sarankan ini jaraknya sangat jauh. Kalau cuma bedanya 1% itu mungkin bisa, ini hampir 10% bedanya. Ini kan juga jangan mengada-ngada gitu. Jadi saya minta tolong sekali lagi, dengan pesta demokrasi yang baik di Jakarta ini jangan dirusak dengan kepentingan-kepentingan yang tidak masuk di akal. Karena bukan apa, kita pernah kalah, kita pernah menang. Kita sekarang kita menang terus terganggu-ganggu. Ya saya rasa itu jangan sampai terjadi. Ya, ini udah baik, dan saya juga terima kasih kepada masyarakat Jakarta. Sekali lagi, masyarakat Jakarta yang datang ke partisipasi ke TPS, saya juga terima kasih dengan TNI Polri yang telah menjaga keamanan. Hari ini juga Jakarta baik-baik dengan suasana yang baik, ada hawa hujan tapi dingin-dingin semua, itu yang harus dijaga. Jadi saya minta sekali lagi, silakan teman-teman 1 ataupun 2 untuk memprotes, bicara oleh tempatnya MK. Saya rasa itu. Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Daerah Khusus Jakarta telah menetapkan pasangan nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno sebagai pemenang Pilgub 2024 seusai mendapat 50,07% suara. Hasil ini memastikan Pilkada Jakarta hanya akan digelar 1 putaran. Namun hasil tersebut membuat kubu paslon nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono atau Rido tak puas. Mereka bahkan sampai walk out ketika KPU Jakarta masih menggelar rapat pleno di Hotel Saripan Pasifik Jakarta Pusat Minggu 8 Desember. Aksi walkout ini membuat rapat pleno Pilgub Jakarta sempat tertunda selama 20 menit. Sebelumnya, saksi dari kubu Rido menyampaikan keberatan dengan membeberkan sejumlah kejanggalan yang terjadi di TPS 28 Pinang Ranti, Jakarta Timur. Selain itu, mereka juga menyoroti rendahnya partisipasi pemilih pada Pilkada Jakarta 2024. Adapun dalam jumpa pers yang digelar pada Minggu sore di kantor DPD Golkar Cikini, Jakarta Pusat, tim Rido mengumumkan rencana untuk menggugat hasil perolehan suara Pilkada Jakarta ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Koordinator tim Rido, Ramdan Alamsyah, mengatakan pihaknya memiliki tenggat waktu hingga Rabu 11 Desember untuk menyusun berkas gugatan dan mengumpulkan bukti terkait kecurangan pilkada. Ramdan juga turut mengungkapkan kekecewaan pihaknya terhadap Bawaslu Jakarta yang tak memproses laporan timnya, seperti pengakuan sejumlah warga yang tak menerima surat pemberitahuan atau formulir C6. Sementara itu, menanggapi protes dan keberatan oleh tim Rido, kubu Pramdul menyatakan siap menghadapinya di MK. Kubu Pramdul bahkan percaya diri bisa menang di MK. Ketua Harian Tim Pemenangan Pramdul, Prasetyo Edi Marsudi, dalam keterangannya di posko pemenangan di Menteng, Jakarta Pusat, mempersilahkan kubu Rido untuk mengajukan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU. Di sisi lain, Prasetyo menyarankan tim Rido untuk tak memaksakan diri mengajukan gugatan ke MK. Hal ini mengingat selisih suara yang cukup jauh, yakni 9 hingga 10%. Sementara itu, juru bicara Pramono Rano, Iwan Tarigan, menyatakan pihaknya menghormati langkah yang diambil rivalnya. Menurutnya, hal tersebut adalah hak konstitusional tiap warga negara. Lebih lanjut, Iwan mengaku pihaknya tak khawatir karena sudah melaksanakan cara-cara pemenangan Pilkada Jakarta dengan etika.
Kita menghargai semuanya apa yang dikatakan Cak Lontong tadi, menghargai kalau keluh kesah nomor 1 dan nomor 2 dilakukan itu nggak ada masalah, silakan, alurnya ada. Tetapi juga kita harus hargai kita sebagai pemenang. Yang kedua, dengan terjadinya pemilu serentak tahun 2024 ini, itu juga hal mudah. Kalau bicara masalah partisipasi masyarakat Jakarta, itu paling tertinggi, ada yang lebih rendah, Padang lebih rendah, Medan lebih rendah, ya kan? Ini kok nggak dimasalahin gitu. Jadi saya minta juga untuk 01 silakan ke Mahkamah Konstitusi, tetapi saya sarankan ini jaraknya sangat jauh. Kalau cuma bedanya 1% itu mungkin bisa, ini hampir 10% bedanya. Ini kan juga jangan mengada-ngada gitu. Jadi saya minta tolong sekali lagi, dengan pesta demokrasi yang baik di Jakarta ini jangan dirusak dengan kepentingan-kepentingan yang tidak masuk di akal. Karena bukan apa, kita pernah kalah, kita pernah menang. Kita sekarang kita menang terus terganggu-ganggu. Ya, saya rasa itu jangan sampai terjadi ya. Ini udah baik, dan saya juga terima kasih kepada masyarakat Jakarta. Sekali lagi, masyarakat Jakarta yang datang ke partisipasi ke TPS, saya juga terima kasih dengan TNI Polri yang telah menjaga keamanan. Hari ini juga Jakarta baik-baik dengan suasana yang baik, ada hawa hujan tapi dingin-dingin semua, itu yang harus dijaga. Jadi saya minta sekali lagi, silakan teman-teman 1 ataupun 2 untuk memprotes, silakan ke tempatnya. Saya rasa itu. Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Daerah Khusus Jakarta telah menetapkan pasangan nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno sebagai pemenang Pilgub 2024 selesai mendapat 50,07% suara. Hasil ini memastikan Pilkada Jakarta hanya akan digelar 1 putaran. Namun hasil tersebut membuat kubu paslon nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono atau Rido tak puas. Mereka bahkan sampai walk out ketika KPU Jakarta masih menggelar rapat pleno di Hotel Saripan Pasifik Jakarta Pusat Minggu 8 Desember. Aksi walkout ini membuat rapat pleno Pilgub Jakarta sempat tertunda selama 20 menit. Sebelumnya, saksi dari kubu Rido menyampaikan keberatan dengan membeberkan sejumlah kejanggalan. Untuk tak memaksakan diri mengajukan gugatan ke MK. Hal ini mengingat selisih suara yang cukup jauh, yakni 9 hingga 10%. Sementara itu, juru bicara Pramono Rano, Iwan Tarigan, menyatakan pihaknya menghormati langkah yang diambil rivalnya. Menurutnya, hal tersebut adalah hak konstitusional tiap warga negara. Lebih lanjut, Iwan mengaku pihaknya tak khawatir karena sudah melaksanakan cara-cara pemenangan Pilkada Jakarta dengan etika.
Kita menghargai semuanya apa yang dikatakan Cak Lontong tadi, menghargai kalau keluh kesah nomor 1 dan nomor 2 itu nggak ada masalah, silakan, alurnya ada. Tetapi juga kita harus hargai kita sebagai pemenang. Yang kedua, dengan terjadinya pemilu serentak tahun 2024 ini, itu juga lahan mudah. Kalau bicara masalah partisipasi masyarakat Jakarta, itu paling tertinggi, ada yang lebih rendah, Padang lebih rendah, Medan lebih rendah, ya kan? Ini kok nggak dimasalahin gitu. Jadi saya minta juga untuk 01 silakan ke Mahkamah Konstitusi, tetapi saya sarankan ini jaraknya sangat jauh. Kalau cuma bedanya 1% itu mungkin bisa, ini hampir 10% bedanya. Ini kan juga jangan mengada-ngada gitu. Jadi saya minta tolong sekali lagi, dengan pesta demokrasi yang baik di Jakarta ini jangan dirusak dengan kepentingan-kepentingan yang tidak masuk di akal. Karena bukan apa, kita pernah kalah, kita pernah menang. Kita sekarang kita menang terus terganggu-ganggu. Ya saya rasa itu jangan sampai terjadi. Ya, ini udah baik, dan saya juga terima kasih kepada masyarakat Jakarta. Sekali lagi, masyarakat Jakarta yang datang ke partisipasi ke TPS, saya juga terima kasih dengan TNI Polri yang telah menjaga keamanan. Hari ini juga Jakarta baik-baik dengan suasana yang baik, ada hawa hujan tapi dingin-dingin semua, itu yang harus dijaga. Jadi saya minta sekali lagi, silakan teman-teman 1 ataupun 2 untuk memprotes, silakan ke tempatnya. Saya rasa itu. Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Daerah Khusus Jakarta telah menetapkan pasangan nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno sebagai pemenang Pilgub 2024 selesai mendapat 50,07% suara. Hasil ini memastikan Pilkada Jakarta hanya akan digelar 1 putaran. Namun hasil tersebut membuat kubu paslon nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono atau Rido tak puas. Mereka bahkan sampai walk out ketika KPU Jakarta masih menggelar rapat pleno di Hotel Saripan Pasifik Jakarta Pusat Minggu 8 Desember. Aksi walkout ini membuat rapat pleno Pilgub Jakarta sempat tertunda selama 20 menit. Sebelumnya, saksi dari kubu Rido menyampaikan keberatan dengan membeberkan sejumlah kejanggalan yang terjadi di TPS 28 Pinang Ranti, Jakarta Timur. Selain itu, mereka juga menyoroti rendahnya partisipasi pemilih pada Pilkada Jakarta 2024. Adapun dalam jumpa pers yang digelar pada Minggu sore di kantor DPD Golkar Cikini, Jakarta Pusat, tim Rido mengumumkan rencana untuk menggugat hasil perolehan suara Pilkada Jakarta ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Koordinator tim Rido, Ramdan Alamsyah, mengatakan pihaknya memiliki tenggat waktu hingga Rabu 11 Desember untuk menyusun berkas gugatan dan mengumpulkan bukti terkait kecurangan pilkada. Ramdan juga turut mengungkapkan kekecewaan pihaknya terhadap Bawaslu Jakarta yang tak memproses laporan timnya, seperti pengakuan sejumlah warga yang tak menerima surat pemberitahuan atau formulir C6. Sementara itu, menanggapi protes dan keberatan oleh tim Rido, kubu Pramdul menyatakan siap menghadapinya di MK. Kubu Pramdul bahkan percaya diri bisa menang di MK. Ketua Harian Tim Pemenangan Pramdul Prasetyo Edi Marsudi dalam keterangannya di posko pemenangan di Menteng, Jakarta Pusat, mempersilahkan kubu Rido untuk mengajukan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU. Di sisi lain, Prasetyo menyarankan tim Rido untuk tak memaksakan diri mengajukan gugatan ke MK. Hal ini mengingat selisih suara yang cukup jauh, yakni 9 hingga 10%. Sementara itu, juru bicara Pramono Rano, Iwan Tarigan, menyatakan pihaknya menghormati langkah yang diambil rivalnya. Menurutnya, hal tersebut adalah hak konstitusional tiap warga negara. Lebih lanjut, Iwan mengaku pihaknya tak khawatir karena sudah melaksanakan cara-cara pemenangan Pilkada Jakarta dengan etika.
Kita menghargai semuanya apa yang dikatakan Cak Lontong tadi, menghargai kalau keluh kesah nomor 1 dan nomor 2 itu nggak ada masalah, silakan, alurnya ada. Tetapi juga kita harus hargai kita sebagai pemenang. Yang kedua, dengan terjadinya pemilu serentak tahun 2024 ini, itu juga lahan mudah. Kalau bicara masalah partisipasi masyarakat Jakarta, itu paling tertinggi, ada yang lebih rendah, Padang lebih rendah, Medan lebih rendah, ya kan? Ini kok nggak dimasalahin gitu. Jadi saya minta juga untuk 01 silakan ke Mahkamah Konstitusi, tetapi saya sarankan ini jaraknya sangat jauh. Kalau cuma bedanya 1% itu mungkin bisa, ini hampir 10% bedanya. Ini kan juga jangan mengada-ngada gitu. Jadi saya minta tolong sekali lagi, dengan pesta demokrasi yang baik di Jakarta ini jangan dirusak dengan kepentingan-kepentingan yang tidak masuk di akal. Karena bukan apa, kita pernah kalah, kita pernah menang. Kita sekarang kita menang terus terganggu-ganggu. Ya saya rasa itu jangan sampai terjadi. Ya, ini udah baik, dan saya juga terima kasih kepada masyarakat Jakarta. Sekali lagi, masyarakat Jakarta yang datang ke partisipasi ke TPS, saya juga terima kasih dengan TNI Polri yang telah menjaga keamanan. Hari ini juga Jakarta baik-baik dengan suasana yang baik, ada hawa hujan tapi dingin-dingin semua, itu yang harus dijaga. Jadi saya minta sekali lagi, silakan teman-teman 1 ataupun 2 untuk memprotes, silakan oleh tempatnya. Saya rasa itu. Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Daerah Khusus Jakarta telah menetapkan pasangan nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno sebagai pemenang Pilgub 2024 selesai mendapat 50,07% suara. Hasil ini memastikan Pilkada Jakarta hanya akan digelar 1 putaran. Namun hasil tersebut membuat kubu paslon nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono atau Rido tak puas. Mereka bahkan sampai walk out ketika KPU Jakarta masih menggelar rapat pleno di Hotel Saripan Pasifik Jakarta Pusat, Minggu 8 Desember. Aksi walkout ini membuat rapat pleno Pilgub Jakarta sempat tertunda selama 20 menit. Sebelumnya, saksi dari kubu Rido menyampaikan keberatan dengan membeberkan sejumlah kejanggalan yang terjadi di TPS 28 Pinang Ranti, Jakarta Timur. Selain itu, mereka juga menyoroti rendahnya partisipasi pemilih pada Pilkada Jakarta 2024. Adapun dalam jumpa pers yang digelar pada Minggu sore di kantor DPD Golkar Cikini, Jakarta Pusat, tim Rido mengumumkan rencana untuk menggugat hasil perolehan suara Pilkada Jakarta ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Koordinator tim Rido, Ramdan Alamsyah, mengatakan pihaknya memiliki tenggat waktu hingga Rabu 11 Desember untuk menyusun berkas gugatan dan mengumpulkan bukti terkait kecurangan pilkada. Ramdan juga turut mengungkapkan kekecewaan pihaknya terhadap Bawaslu Jakarta yang tak memproses laporan timnya, seperti pengakuan sejumlah warga yang tak menerima surat pemberitahuan atau formulir C6. Sementara itu, menanggapi protes dan keberatan oleh tim Rido, kubu Pramdul menyatakan siap menghadapinya di MK. Kubu Pramdul bahkan percaya diri bisa menang di MK. Ketua Harian Tim Pemenangan Pramdul, Prasetyo Edi Marsudi, dalam keterangannya di posko pemenangan di Menteng, Jakarta Pusat, mempersilahkan kubu Rido untuk mengajukan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU. Di sisi lain, Prasetyo menyarankan tim Rido untuk tak memaksakan diri mengajukan gugatan ke MK. Hal ini mengingat selisih suara yang cukup jauh, yakni 9 hingga 10%. Sementara itu, juru bicara Pramono Rano, Iwan Tarigan, menyatakan pihaknya menghormati langkah yang diambil rivalnya. Menurutnya, hal tersebut adalah hak konstitusional tiap warga negara. Lebih lanjut, Iwan mengaku pihaknya tak khawatir karena sudah melaksanakan cara-cara pemenangan Pilkada Jakarta dengan etika.
Kita menghargai semuanya apa yang dikatakan Cak Lontong tadi, menghargai kalau keluh kesah nomor 1 dan nomor 2 tidak itu nggak ada masalah, silakan, alurnya ada. Tetapi juga kita harus hargai kita sebagai pemenang. Yang kedua, dengan terjadinya pemilu serentak tahun 2024 ini, itu juga lahan mudah. Kalau bicara masalah partisipasi masyarakat Jakarta, itu paling tertinggi, ada yang lebih rendah, Padang lebih rendah, Medan lebih rendah, ya kan? Ini kok nggak dimasalahin gitu. Jadi saya minta juga untuk 01 silakan ke Mahkamah Konstitusi, tetapi saya sarankan ini jaraknya sangat jauh. Kalau cuma bedanya 1% itu mungkin bisa, ini hampir 10% bedanya. Ini kan juga jangan mengada-ngada gitu. Jadi saya minta tolong sekali lagi, dengan pesta demokrasi yang baik di Jakarta ini jangan dirusak dengan kepentingan-kepentingan yang tidak masuk di akal. Karena bukan apa, kita pernah kalah, kita pernah menang. Kita sekarang kita menang terus terganggu-ganggu. Ya, saya rasa itu jangan sampai terjadi. Ya, ini udah baik, dan saya juga terima kasih kepada masyarakat Jakarta. Sekali lagi, masyarakat Jakarta yang datang ke partisipasi ke TPS, saya juga terima kasih dengan TNI Polri yang telah menjaga keamanan. Hari ini juga Jakarta baik-baik dengan suasana yang baik, ada hawa hujan tapi dingin-dingin semua, itu yang harus dijaga. Jadi saya minta sekali lagi, silakan teman-teman 1 ataupun 2 untuk memprotes, silakan oleh tempatnya. Saya rasa itu. Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Daerah Khusus Jakarta telah menetapkan pasangan nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno sebagai pemenang Pilgub 2024 seusai mendapat 50,07% suara. Hasil ini memastikan Pilkada Jakarta hanya akan digelar 1 putaran. Namun hasil tersebut membuat kubu paslon nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono atau Rido tak puas. Mereka bahkan sampai walk out ketika KPU Jakarta masih menggelar rapat pleno di Hotel Saripan Pasifik Jakarta Pusat Minggu 8 Desember. Aksi walkout ini membuat rapat pleno Pilgub Jakarta sempat tertunda selama 20 menit. Sebelumnya, saksi dari kubu Rido menyampaikan keberatan dengan membeberkan sejumlah kejanggalan yang terjadi di TPS 28. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.